Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kaila Aulia Rosya dengan NIM 124701036. Di sini saya merekam di rumah pada tanggal 2 April 2025 mengenai hukum nun dan mim tasydid serta nun sukun pada idgham. Nah, di sini yang pertama kita mengenai gunah atau nun dan mim tasydid. Nah, di sini tuh kan huruf gunah tuh ada nun sama mim yang bertasydid. Nah, pelafalannya itu sifatnya ini menguat dan dibaca dengan durasi 2 harokat pada saat dilafalkan si nun dan mim tasydidnya. Nah, gunah ini tuh dari rongga hidung didengungkan dan durasinya tadi 2 harokat. Terus di sini tuh ada cara pelafalannya ya. Yang pertama tuh ada di yang di sini, yang kanan. Wa ummihi wa abih. Nah, jadi si mim tasydid seakan ada mim yang di ada mimnya tuh 2 gini. Durasi pelafalan mim sukun 2 harokat, gunah jelas. Di sini yang kiri ada minal jinnati. Minal jinnati. Nah, jadi si nun sukunnya tuh 2 harokat gitu, si durasinya dengan gunah jelas. Nah, latihan nun atau mim sukun dengan memperjelas gunah selama 2 harokah, baru lafalkan nun atau mim yang berharokah. Nah, di sini ada prakteknya. Langsung saja ingat ya, gunah dengung durasi 2 harokah. Nah, selanjutnya di sini ada lupa. Nah, selanjutnya di sini ada pada ayat prakteknya. Ingat, gunah tuh durasinya 2 harokat. Bacanya kita dari kolom kanan ke bawah. An-nafasati fil uqad. Amma yatasaalun. Jazaa'am mir rabbika fi suhufim mukarramah bi rabbin nas wa ja'alnan nahara ma'asya summa adbara yas'a marfu'atim mutahharah al-waswasil khannas wa jannatin alfafa fa amma man tagha summa sabila yassarah minal jinnati inna jahannama kanat wa ummihi wa abih kalla lamma yaqdi. Nah, terus selanjutnya di sini ada praktek pada surat. Kita dari kanan dulu, surat An-Nazi'at. Bismillahirrahmanirrahim. Wan nazi'ati gharqa. Wan nasyitati nashta. Was-sabihati sabha. Fas-sabiqati sabqa. Falmudabbirati amra. Yauma tarjufur rajifah. Tatba'uhar radifah. Qulubun yawma idzin wajifah. Absaruha khashi'ah. Yaquluna a inna lamarduduna fil hafirah. A iza kunna izoman nakhirah. Qalu tilka izan karratun khasirah. Fa innama hiya zajratun wahidah. Fa izahum bis-sahirah. Hal ataka hadisu Musa. Nah,
selanjutnya di sini ada di Quran surah An-Naba. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun anin naba'il azim allazi hum fihi muhtalifun kalla saya'lamun summa kalla saya'lamun alam naj'alil arda mihada wa jannatin alfafa inna yawmal fasli kana miqata. Nah, selanjutnya kita lanjut ke materi hukum huruf nun sukun atau tanwin. Nah, di sini tuh pelafalan nun sukun atau tanwin itu tuh ada variasinya sesuai dengan huruf yang ikut setelah hurufnya gitu. Huruf ini tuh punya banyak cara pelafalannya. Nah, terus kan hukum dasar pelafalan huruf tuh adalah izhar atau jelas. Nah, tapi untuk pelafalan nun sukun tuh izhar hanya dilafalkan ketika bertemu huruf halki. Jadi untuk pelafalan nun sukun yang ketemu huruf selain huruf halki bertemu huruf pelafalan lain seperti idgham, ikhfa, iqlab dan melibatkan sifat guna dari huruf nun. Huruf halki itu kan artinya tenggorokan ya, yang ada di aha, hogol. Terus di sini tuh ada huruf nun sukun atau tanwin dibaca dengan cara yang kesatu izhar atau jelas, kedua idgham dimasukkan ke huruf berikutnya, 3 ikhfa artinya samar, keempat iqlab artinya ditukar dengan huruf mim. Nah, jadi kita juga di sini tuh yang dibaca izhar, idgham, ikhfa dan iqlab adalah huruf nun sukun atau tanwin. Nah, di sini ada nih penyebabnya. Nun sukun atau tanwin dibaca. Nah, itu tadi itu kenapa bisa dibaca kayak gitu? Nah, di sini yang pertama ada izhar. Itu huruf setelahnya ada huruf halki yang aha, hogo. Nah, terus ada idgham. Itu tuh adalah setelah hurufnya tuh ada yanmu atau yanun mim waw atau lari atau lamro. Nah, untuk yanmu tuh kan yang biguna, kalau lari mah itu yang bila guna. Nah, kalau gunah tuh itu tuh kayak yang tadi yang sebelumnya udah dijelaskan, dibacanya tuh sebanyak 2 harokah. Nah, yang ketiga ada iqlab. Itu tuh setelah ada huruf ba yang nantinya tuh dibaca mim, tapi tidak rapet bibirnya, nanti ada fantasinnya sesuai fantasin itu. Terus ikhfa itu tuh huruf selain huruf yang telah disebut pada 1, 2, dan 3 gitu. Nah, selanjutnya yang pertama ada izhar halki. Nah, kan izhar tuh secara umum artinya jelas ya, sesuai makhraj dan sifat-sifatnya. Nah, izhar halki ini khususnya tuh pada nun sukun atau tanwin aja. Jadi pengertiannya masih sama, cuma tambahannya tuh nun atau tanwin dibaca dengan jelas tanpa ada gunah tambahan. Nah, itu tuh jadi kan gunah tambahan tuh karena gunah adalah sifat dari lazimah dari nun. Gunah tambahan ini tuh dilafalkan lebih lama dan jelas pada beberapa keadaan. Contohnya tuh pada nun dan min tasydid. Nah, di sini ada contohnya. Fasayun gidun. Nah, jadi tidak ada tambahan durasi dalam pelafalan nun sukun. Lafal nun sukun secara jelas izhar tanpa memberikan guna tambahan. Jadi lafalkan nun sukun dengan jelas, baru lafalkan ghain yang berharokah. Nah, di sini ada prakteknya pada ayat izhar halki. Kita bacanya dari kolom kanan ke bawah. An'amta alaihim lil muttaqina mafaza hadaiqa wa amma man khafa walan amikum
walan amikum ghasiqin iza waqab karrotun khosiratun illa ashiyatan aw duhaha min akhihi hasidin iza hasada akhraja minha min ayyi syai'in khalaqah min ayyi syai'in khalaqah yawma izin 'alaiha wa jannatin alfafa walan amikum min nutfatin khalaqah lahum ajarun ghairu mamnun. Nah, selanjutnya di sini kita lanjut ke idgham. Nah, pada idgham ini secara umum kan artinya melafalkan dua huruf menjadi satu seperti huruf kedua yang bertasydid. Nah, namun untuk nun sukun atau tanwin, cara mengidghamnya itu ada beberapa variasi. Ini karena adanya sifat gunah pada huruf nun. Variasinya tuh ada yang dengan gunah, ada yang tanpa gunah, yang atau disebut dengan yang ada idgham bi gunah dan idgham bila gunah. Nah, terus selain itu juga ada variasi lain, yaitu idgham nakis dan juga idgham kamil. Kita lanjut. Di sini ada pada idgham bila gunah atau idgham kamil. Nah, untuk aturan nun sukun atau tanwin yang diidgham tanpa gunah, maka pada saat proses idgham huruf nun melebur ke huruf kedua, tidak menyisakan sedikit pun karakter huruf nun. Nah, aturan ini tuh hanya berlaku pada nun sukun atau tanwin ketemu huruf lam dan ro. Cara bacanya tuh meleburkan huruf nun ke huruf kedua sehingga dilafalkan dengan huruf kedua di tasydid. Contohnya ini ada mirrahiq. Jadi si nun matinya langsung labur ke ro-nya. Lafal nun dilabur ke ro secara keseluruhan. Jadi lafalkan ro tasydid dengan jelas. Baru lafalkan ro yang berharokah. Durasi pelafalan ro sukun, durasi ro bertasydid. Nah, di sini ada prakteknya nih. Kita dari kolom kanan ke bawah. Walam yakul lahu kufuwan biqauli syaitanir rajim yusqawna mir rahiqin fiha abada. Oh, kita lanjut dilaburin fiha abadar radiyallahu anhum mir rabbika nafsul lin nafsin alayyahura yauma izil la khabirun la ibaratal liman yauma izil lillahi arra'ahu stagna fi 'isyatir radiyah mata'an lakum ar-rabbihim yauma izil lamahjubun kalla la illam yantahi Nah, di sini selanjutnya ada idgham gunah kamilah. Nah, untuk aturan ini tuh idghamnya pakai gunah. Nah, aturan ini ada dua variasi, yaitu idgham kamil dan idgham nakis. Nah, kalau dengan idgham kamil, idghamnya sempurna, namun tetap ada gunahnya. Gunahnya itu berasal dari gunah huruf kedua. Karena nun sukun atau tanwin punya sifat gunah, maka sebenarnya hurufnya itu melebur ke huruf kedua sepenuhnya disertai dengan sifat gunah. Contohnya ada minal jinnati. Nah, jadi lafalkan nun sukun dengan memperjelas dan memanjangkan gunah selama 2 harokah, baru lafalkan nun yang berharokah.
Nah, durasinya tuh 2 harokah guna dengan jelas. Lanjut ke praktek ayatnya dari kolom kanan ke bawah. Abidum ma fi suhufim mukarramatin yauma idzim musfiratun kitabum marqum falan nazidakum marfu'atim mutahharah dohikatum mustabsyirah kitabum marqumun jazaa'am min nutfatin khalaqah alimat nafsum ma ahdarat mirrahiyakim mahtumin izoman nakhirah likullim ri'im minhum suratim masya'a habalum mim masad. Nah, selanjutnya di sini ada idgham biguna yang nakisoh. Nah, ini tuh caranya masukin dan sukun ke huruf kedua dengan nonaktifkan makhraj lisan langsung ke huruf kedua. Namun makhraj hoisyum yang punya sifat guna tetap diaktifkan. Cara lafalinnya, jadi makhraj nunnya itu telah masuk huruf yang kedua, sehingga lafal pada huruf kedua ya dan waw. Sedangkan gunahnya tetap dilafalkan dengan jelas selama durasi 2 harokah. Pada saat huruf kedua dilafalkan dengan harokah, maka gunahnya berhenti. Nah, karena makhraj sudah di huruf kedua dan tetap melafalkan guna sifat huruf pertama, maka disebut dengan idgham nakis. Contohnya ada jaza'au wifaqo. Nah, jadi lafal nun dilebur ke waw, yang tersisa adalah gunahnya. Jadi lafalkan waw tasydid dengan guna yang jelas, berlafalkan waw yang berharokah. Durasinya tuh 2 harokah, gunanya jelas. Lanjut pada praktek pada ayatnya dari kolom kanan ke bawah. Sirajau wahaja jaza'au wifaqo khashi'atun yaquluna wa inabau wa qadba habbau wa nabata qariban yauma liman yakhsha wa zaitunan wa nahlan bardau wa la syaraba khitaban yauma yaqumu al-jahimu liman yara wa fakihatan wa abban illa hamiman wa ghassaqo qulubun yauma izin man yakhshaha sya'nu yugnih. Nah, demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga kita dapat dimudahkan oleh Allah dalam melafalkan lafaz-lafaz Al-Quran dan menjadikan kita ahlul Quran. Amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.